Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Ricky di Ulasan ID. Sebelumnya gue mau ucapin selamat tahun baru untuk kita semua dan semoga impian dan harapan kita bisa tercapai di tahun 2022. Dan salah satu impian dari gue sekaligus juga dari kalian semua itu udah pasti harga VGA kembali normal ya. Nah, buat yang nggak tahu kenapa kami semua berharap harga VGA turun, ya udah pasti karena cryptocurrency. Siapa sih yang nggak tahu sama mata uang digital ini? Seperti yang kita tahu, kalau cryptocurrency biasanya digunakan untuk pembayaran dua orang tanpa melibatkan pihak manapun. Biasanya kripto ini ditransfer tidak melewati pihak-pihak seperti bank, tetapi melalui server yang tersebar di seluruh dunia yang biasa disebut juga dengan mining rig. Dan para pemilik mining rig ini biasanya mendapatkan upah atau komisi dari hasil transaksi dari berbagai transaksi yang masuk melewati mining rig-nya. Para pemilik ini biasa disebut juga sebagai miner. Nah, biasanya mining itu menggunakan perangkat semacam ASIC miner yang memang dikhususkan untuk mining, tapi karena ASIC miner itu memakan daya yang tinggi dan mahal, maka para miner ini pun mengakalinya dengan menggunakan GPU atau VGA card untuk membuat rig miningnya. Ini juga menjadi penyebab utama dari tingginya harga VGA card sekarang. Dikarenakan harga VGA card yang tinggi ini membuat para miner baru pun mencari cara untuk mining dengan hardware lainnya seperti CPU ataupun hard drive. Jadi sekarang yang akan gue bahas di sini adalah CPU mining. Kenapa di sini gue bahas yang CPU mining? Karena CPU mining ini tergolong kurang populer dan MSRP dari hardware-nya juga masih stabil. Sebenarnya banyak koin yang bisa di-mining menggunakan CPU ini, seperti Monero, Turtle Coin, dan yang lainnya. Tapi di sini gue mau bahas koin yang paling profit untuk bisa di-mining menggunakan CPU, yaitu Raptorium. Raptorium sendiri menggunakan sistem Proof of Work yang bisa kita hasilkan dengan mining, dan juga Proof of Stake. Nah, kalau yang Proof of Stake ini mirip-mirip kayak deposito gitu. Untuk lebih lengkapnya dari koin Raptorium ini bisa kalian baca di web resmi yang akan gue cantumin di kolom komentar. Sekarang gue langsung aja jelasin ke kalian gimana sih caranya mining Raptorium ini. Jadi Raptorium ini memanfaatkan L3 cache di prosesor kita. Semakin besar L3 cache, maka akan semakin cepat pula koin didapatkan. Tapi kita nggak perlu bingung untuk memilih prosesor mana yang paling efisien untuk mining Raptorium. Karena kita udah disediain semacam profitability calculator untuk memudahkan kita memilih prosesor mana yang akan kita gunakan. Di website ini kita diberi dua pilihan untuk mining menggunakan prosesor Intel atau AMD. Tapi gua akan sangat amat menyarankan menggunakan prosesor AMD karena memiliki L3 cache yang lebih besar ketimbang Intel. Di sini gue akan mengambil contoh dengan menggunakan Ryzen 9 5950X karena masih memiliki harga yang wajar dan punya profitability yang tinggi. Untuk satu unit rig dengan prosesor Ryzen 9 5950X, kita bisa mendapatkan rata-rata 4247 hash per second. Dengan koin yang ditambang itu sekitar 50-an koin per hari, dan bila dikalikan dengan harga per tanggal 28 bulan 12 2021, maka profit harian itu sekitar 1,27 dolar. Tapi ini wajar aja, karena emang per tanggal 28 Desember, harga koinnya itu cuma sekitar Rp316 aja. Harga koin ini juga sebenarnya turun mengikuti harga Bitcoin. Emang lagi trennya semua koin buat turun, jadi ini wajar aja. Karena waktu sebulan atau 2 bulan yang lalu, satu prosesor Ryzen 9 5950X ini bisa menghasilkan sekitar 8 dolar sehari. Oke, jadi gue jelasin aja apa aja sih yang dibutuhin buat bikin mining rig ini. Sekalian aja karena emang gue juga lagi ngerakit 4 rig sekaligus. Nah, di sini komponen yang gue pakai udah jelas. Yang pertama adalah Ryzen 9 5950X. Mobonya gue pakai B450 Tomahawk Max 2. SSD adata 120GB, CPU cooler Be Quiet TF2, power supply Be Quiet 700W, clef DDR4 volt 3600 MHz 2x8GB, dan juga WiFi dongle untuk koneksi internetnya. Dengan total uang yang gue keluarin itu sekitar 16.625.000. Nah, karena gue punya 4 rig, jadi sekitar 66.500.000 rupiah. Di rig mining ini kita nggak butuh VGA card sama sekali, kecuali kalian mau sambil mining pakai VGA juga. Kayak di sini contohnya salah satu mining rig gua, mining Raptorium dan ETH. Jadi biar nggak mubazir.
Dan gue pakai power supply yang 700 watt juga buat nanti semisalnya gue mau nambah VGA, udah nggak perlu lagi upgrade power supply-nya. Tapi kalau kalian di sini cuma mau fokus ke CPU-nya aja, power supply-nya beli yang 450 watt aja. Karena rig ini pakai daya maksimal 200-250 watt. Nah, untuk settingan miningnya, pertama-tama kita butuh yang namanya wallet untuk menerima koin yang udah kita mining. Di sini gue pakai wallet Zelcore. Untuk dapetin wallet address ini kita bisa klik manage asset, lalu kita klik add asset, lalu kalian cari RTM dan add. Di sini karena kebetulan gue udah bikin, jadi langsung muncul di bagian balance-nya. Lalu kita klik Raptorium-nya, kemudian klik receive, dan muncullah address walletnya. Nah, jadi ini adalah address yang akan kita gunakan nanti. Lalu kita download CPU miner dari web Raptorium-nya langsung dan ekstrak. Kalau gue sih ekstraknya di desktop langsung. Lalu di sini ada file bernama config.json dengan tipe file yaitu JSON file. Klik kanan lalu edit. Di sini kita edit URL-nya menjadi asia.flockpool.com/24444. Lalu kita di sini bisa edit walletnya dan ganti dengan wallet yang udah kita bikin pakai Zelcore tadi. Lalu untuk work name-nya ini terserah kalian. Kalau gue sih karena ada 4 rig, jadi gue bikin rig 1, rig 2, dan seterusnya. Dan untuk password nih kalian bisa biarin aja atau bisa juga diisi. Tapi gue biarin aja kayak gini. Lalu untuk thread ini, kita cari tahu dulu prosesor kita punya berapa thread. Karena gue punya 32 thread, maka di sini akan gue ganti menjadi 32 thread. Dan yang terakhir tuneful-nya. Nah, yang tuneful-nya ini akan gue ganti dari false menjadi true. Setelah semua udah selesai diedit, klik save dan exit. Lalu kita buka file cpuminer.bat dan tunggu sekitar 220 menit untuk tuningnya. Nah, karena tadi sebelumnya gue bilang ke kalian kita nggak perlu VGA untuk rig mining ini, jadi di sini akan gue setting aplikasinya supaya bisa run sendiri tanpa harus dijalani secara manual ketika Windows-nya dinyalakan. Nah, untuk penyetingannya, di sini cpuminer.bat ini kalian tinggal create shortcut aja. Setelah kalian create shortcut, kalian klik run dan kalian ketik seperti ini. Shell.2 common startup. Nah, kalian klik OK aja. Setelah itu kita tinggal drag saja aplikasi cpuminer.bat yang shortcut ya, jangan yang asli, yang shortcut. Setelah sini semua udah dimasukin ke command RAM tadi, nah kita tinggal close aja. Jadi kita nggak perlu lagi setting-setting pakai VGA buat menjalankan aplikasi cpuminer.bat-nya. Nah, setelah tuningnya selesai, maka kita bisa cek miner kita di website Flockpool dengan cara memasukkan wallet address kita ke web Flockpool seperti yang gue contohin. Di web ini kita bisa melihat active worker, balance, hash rate total, dan hash rate masing-masing rig gua. Jadi kalau gue lihat payment di sini, 4 rig gue bisa menghasilkan sekitar 130-an koin setiap 24 jam. Maka kalau dihitung dalam sebulan gue bisa dapat sekitar 3.900 koin. Dan bila dirupiahkan dengan harga per tanggal 28 Desember yaitu sekitar 316 rupiah, maka dalam satu bulan gue bisa menghasilkan sekitar 1.232.400 rupiah kalau ini harganya stabil. Dan bila harga koin tetap stabil di angka 316 rupiah, maka untuk balik modal gue butuh waktu sekitar 53 bulan atau 4 tahunan. Dan ini belum termasuk listrik dan biaya perawatan yang lainnya. Rugi banget emang. Tapi itu kalau harganya tetap di angka 316 rupiah. Kalau semisal harga koinnya naik, gue ambil patokan all time high dari Raptorium ini sekitar 1.000 rupiah. Bila dikali 3.900 koin, maka gue bisa dapetin sekitar 3.900.000 per bulan. Dan bila dibagi ke modal yang gue keluarkan sekitar 66,5 juta, maka gue butuh waktu sekitar 17 bulanan aja. Kelihatan beda jauh memang. Dan tujuan gue buat bikin rig mining ini juga untuk investasi, bukan buat gue ambil profitnya tiap bulan. Jadi kalau emang suatu saat harga koinnya melambung tinggi, ya gue udah pasti langsung balik modal dan tinggal nikmatin profitnya aja. Dan kalau dilihat dari rata-rata hash rate gue juga di bawah estimasi website, di mana estimasi website dengan 4 rig gue bisa dapat sekitar 16 kHz per second, tapi di Flockpool gue cuma dapat sekitar 11 kHz per second aja. Oh ya, ini belum biaya listrik ya. Gua asumsikan aja per rignya makan daya sekitar 250 watt. Maka dengan 4 rig bisa memakan daya hingga 1000 watt untuk konsumsi listrik terborosnya. Nah, di video ini
Gue nggak nyuruh atau mengajak kalian buat ikutan mining. Gue cuman bikin penjelasan aja supaya kita semua sama-sama ngerti. Tentu aja dengan adanya CPU mining ini, maka CPU bisa-bisa kena dampak kelangkaan juga, yang bisa bikin harga naik sama kayak VGA. Jangan juga jadiin CPU mining ini pendapatan utama kalian, karena harga koin yang gak stabil naik turunnya. Kalau buat sampingan sih boleh lah. Oke, mungkin ini aja video gua tentang Raptorium yang pakai CPU untuk hardware miningnya. Gimana menurut kalian? Apakah CPU mining ini bisa mempengaruhi harga CPU di pasaran atau enggak? Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Ulasan ID. Gua Ricky pamit undur diri. Bye!